Mereka pun memasuki kontrakan barunya dengan harapan bisa terhindar dari hal-hal gaib seperti yang terjadi di asrama itu. Malam pertama di kontrakan itu awalnya biasa saja. Namun di malam ketiga terasa mencekam. Di kamarnya, Ayu merasakan kalau ia ada yang mengawasi. Dia tak bisa tidur. Dia gelisah. Namun tak tahu alasan kegelisahan itu apa. Dia mencoba untuk ambil air wudhu ke kamar mandi yang ada di kamar tidurnya. Tanpa ia sadari, ada sosok anak kecil yang datangnya entah dari mana, yang tampak memperhatikan Ayu dari belakang saat Ayu di kamar mandi itu. Selesai wudhu, Ayu pun sholat tahajud. Seusai sholat, ia mendengar samar-samar suara anak kecil yang bermain di ruangan bawah. Ayu sedikit heran, lalu ia melihat jam tua yang ada di dinding kamarnya, yang menunjukkan pukul 12 malam. Yang berarti, itu bukanlah waktunya anak kecil untuk bermain. Dengan memberanikan diri, Ayu mencoba melihat ke ruangan bawah, karena suara anak kecil itu semakin jelas terdengar. Dengan mata penuh waspada, Ayu melihat-lihat area sekitar ruangan itu. Dengan langkah kecilnya Ayu pun melangkah menuju tangga rumah. Namun saat ia menginjakkan kaki di anak tangga pertama, ruangan bawah seketika tampak berkabut. Perlahan kabut itu menjelma menjadi dua sosok anak kecil yang tampak menggemaskan. Kedua anak kecil itu menatap Ayu dari bawah. Anak kecil itu sangat lucu dan menggemaskan. Tanpa sadar Ayu pun menyapa mereka dengan nada penuh manja. "Sayang, malam hari gini kok kalian belum pada tidur, kenapa? Mama papa kamu di mana?" ditanya Ayu. Anak kecil itu menjawab dengan senyum dan menunjuk ke sebuah ruangan kamar yang tepat berada di samping kamar Nadine. Lalu anak kecil itu berkata, "Mama papa masih menunggu di sana, Kak," jawab anak kecil itu. Karena pandangan Ayu terfokuskan ke kamar itu. Saat Ayu mencoba untuk menanyakan kembali sesuatu, anak kecil itu tiba-tiba menghilang tanpa suara dan tanpa jejak. Seketika itu juga, terdengar jeritan dan tangisan yang menyayat hati di dalam kamar. Terdengar pula suara tembakan, dan seketika suasana menjadi hening. Seakan menggambarkan peristiwa kelam yang pernah terjadi di kamar itu. Tanpa pikir panjang, Ayu bergegas pergi ke kamar tidurnya. Saat Ayu mencoba menenangkan diri dan berbaring di kamar tidurnya, Ayu mendengar suara dari pasangan pria dan wanita yang tampaknya dari balik jendela kamar, yang berbisik dengan nada lirih. "Tolong, tolong kami. Sempurnakanlah kami, agar kami bisa pergi dengan tenang ke alam yang seharusnya," ucap sosok itu. Dengan nada terbata-bata, Ayu menjawab, "Akan kulakukan, tapi dengan cara apa?" jawab Ayu. Sosok itu pun menjawab, "Masuklah esok hari ke kamar itu, nanti kau akan tahu," jawab mereka. Dan di keesokan harinya, dengan bantuan dari pemilik kontrakan, yang tak lain adalah Ibu Ijah sendiri, Ayu dan teman-teman mencoba masuk dan melihat ada misteri tersembunyi apa di kamar itu. Ayu beserta kedua sahabatnya masuk dan melihat-lihat ruangan kamar itu. Betapa terkejutnya Ayu saat melihat ranjang tua di hadapannya, yang penuh dengan noda darah. Ayu mendengar suara tanpa wujud, yang berkata, "Lihatlah di bagian bawah ranjang itu." Dengan bekal lampu senter di tangannya, Ayu melihat-lihat ke arah bawah ranjang. Seperti yang telah diarahkan oleh suara tanpa wujud itu. Betapa kagetnya Ayu saat melihat sebutir peluru, lengkap dengan selongsong yang tergeletak di bawah ranjang itu. Dengan sedikit daging busuk yang ada di ujung peluru itu. Seketika itu juga Ayu menyimpulkan bahwa pernah terjadi peristiwa pembunuhan di kamar ini.
Seperti pada gambaran saat di malam di mana ia bertemu sosok dua anak kecil itu. Namun kenapa peristiwa ini seakan terjadi baru kemarin dengan suasana kamar yang begitu jelas dengan bercak darah segar? Seakan-akan menggambarkan dengan jelas peristiwa itu dan kenapa pemilik kontrakan itu seakan diam dan bungkam atas peristiwa ini. Ucap Ayu dalam hati. Kalau kamu suka dan mau tahu kelanjutan kisah tentang apa yang terjadi di kamar itu, bantu saya subscribe, like, share dan komentar. Kritik dan saran kamu sangat diperlukan untuk channel yang baru berdiri ini. Terima kasih sudah menonton. Dan bersambung.